Kita sering mendengar umat Muslim berusaha membuktikan pada umat Kristiani bahwa kedatangan Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mengapa umat Muslim berusaha keras dalam meyakinkan nubuat tentang Muhammad itu ada? Itu adalah karena Al-Quran menyatakan hal tersebut. Quran 61 As-Saff ayat 6. Dan, ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul, yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kemudian seringkali umat Muslim mengutip dan menyalah tafsirkan Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seringkali kutipan stop hanya sampai di sini saja. Mengapa umat Muslim harus menggunakan Injil untuk membuktikan? Sederhana saja, karena menurut ayat Al-Quran di atas, yang membawa nubuat adalah Isa. Dan menurut ajaran Islam, kitab yang diberikan Allah kepada Isa adalah Injil. Al-Quran Surah 5 Al-Maidah ayat 46. Hanya dari dua ayat ini saja, kita banyak menemukan ketidakcocokan nubuat ini untuk Muhammad. 1. Apakah Muhammad menyertai kita selama-lamanya? Jawabnya tidak. 2. Apakah Muhammad adalah roh kebenaran? Tidak, dia hanya manusia biasa. 3. Apakah Muhammad tidak terlihat? Tidak, dia terlihat dan eksis di abad ke-7 di Arab. 4. Apakah Muhammad hidup dan tinggal di dalam kita? Tidak, dia sudah mati 14 abad yang lalu. Jadi telah terbukti bahwa ayat ini bukanlah nubuat tentang Muhammad sama sekali. Siapa karakter dalam Injil yang sesuai dengan Muhammad? Seperti keinginan umat Muslim, umat Kristen haruslah belajar lebih dalam agar dapat menemukan nubuat tentang Muhammad di dalam Injil. Ketika saya membaca dan membaca, mendadak saya menemukan satu karakter yang memiliki banyak sekali kesamaan dengan Muhammad, dan ini tertulis di dalam Injil. Inilah dia, Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apakah hal yang harus diperhatikan oleh kita, para pembaca? Pembinasa keji, atau kekejian yang membinasakan, adalah kutipan dari kitab Daniel. Nantinya kita akan mempelajari penjelasan Daniel dalam mendeskripsikan pembinasa keji, atau kekejian yang membinasakan ini di dalam penglihatannya, yang kemudian tertulis di dalam kitab Daniel. Namun sebelum itu, mari kita baca lengkapnya. Markus 13 ayat 14-20. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Sang Ilahi atau Allah, sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Dari ayat-ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pembinasa keji sungguh menyerang tanah Yudea dan melakukan pembantaian dan teror di tanah tersebut. Yesus memperingatkan agar orang-orang lari dan tidak kembali untuk mengambil harta bendanya. Itu artinya serangan yang terjadi adalah serangan mendadak tanpa peringatan. Menurut sejarah, siapakah yang menyerang dan mengambil tanah area Yudea, menguasai Yerusalem, dan membantai bangsa Yahudi dan umat Kristen? Mungkin Anda akan bilang Kaisar Nero sekitar tahun 70. Tetapi jangan lupa, sejarah juga mencatat, pencetus ajaran Islam Muhammad dan khalifah penerusnya juga melakukan penyerangan besar. Menurut sejarah, Kekhalifahan Rasyidin, Amirul Mukminin, menyerang area Yudea pada tahun 636 sampai 637 dan mengeluarkan perjanjian yang harus disetujui oleh bangsa Yahudi dan umat Kristen. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Umar atau The Pact of Omar. Mari kita lihat isi perjanjian tersebut dari tafsir Ibnu Katsir yang memuat isi asli dari Perjanjian Umar. Silakan dinalar, apakah isinya menampilkan tindakan terhormat atau kekejian?
Tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran 9 At-Taubah ayat 28-29. Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan apabila kalian bersua dengan seseorang dari mereka di jalan, maka desaklah mereka ke sisi yang paling sempit. Karena itulah Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab menetapkan syarat-syarat tertentu yang telah dikenal, bertujuan untuk menganggap mereka hina, kecil, dan lemah. Hal tersebut telah diriwayatkan oleh para hufaz melalui riwayat Abdurrahman Ibnu Ghanam Al-Ashyan, yang menceritakan bahwa ia menulis surat kepada Umar Ibnul Khattab ketika ia mengadakan perjanjian perdamaian dengan orang-orang Nasrani penduduk negeri Syam. Isinya adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ditujukan kepada hamba Allah, Umar Ibnul Khattab Amirul Mukminin, dari orang-orang Nasrani kota Anu. Dan Anu. Sesungguhnya ketika kalian tiba di negeri kami, coba perhatikan siapa kami dan kalian di sini. Kami meminta keamanan kepada kalian bagi diri kami, anak-anak kami, harta benda kami, dan para pemeluk agama kami. Kami telah mempersyaratkan atas diri kami bagi kalian, bahwa kami tidak akan membangun lagi suatu kuil dan gereja pun di kota kami. Tidak pula di sekitarnya, juga tidak akan membangun tempat peribadatan untuk rahib, serta tidak pula akan memperbarui apa yang telah rusak darinya. Kedua, kami tidak akan menghidupkan sebagian darinya yang biasa dilalui oleh kaum muslim. Kami tidak akan melarang gereja-gereja kami untuk menjadi tempat istirahat bagi orang-orang muslim, di malam hari atau di siang hari, dan kami akan membuka lebar pintu-pintunya buat musafir dan ibnu sabil. Kami akan menjamu orang muslim yang turun istirahat di kalangan kami selama 3 hari, dengan memberi makan kepada mereka. Kami tidak akan memberikan tempat di dalam gereja-gereja kami, tidak pula di rumah-rumah kami, bagi seorang mata-mata. Kami tidak akan menyembunyikan suatu tipu muslihat pun terhadap kaum muslim, dan tidak akan mengajarkan anak-anak kami tentang Al-Quran. Kami tidak akan menampakkan suatu kemusyrikan pun, tidak pula akan mengajak seorang pun kepadanya. Kami tidak akan melarang seorang pun dari kalangan kerabat kami untuk masuk Islam. Jika dia menghendakinya, kami akan menghormati kaum muslim, dan kami akan bangkit berdiri dari majelis kami jika mereka menghendaki duduk padanya. Kami tidak akan menyerupai mereka dalam sesuatu pun yang berkenaan dengan pakaian mereka seperti peci, sorban, sepasang terompah, dan cara membelah rambut mereka. Bayangkan saja, cara menyisir rambut saja tidak bisa sama dengan mereka. Keji. Selanjutnya, kami tidak akan berbicara seperti pembicaraan mereka, dan tidak akan memakai nama julukan, seperti nama julukan mereka. Kami tidak akan berkendaraan dengan memakai pelana, tidak akan menyandang pedang, tidak akan membeli suatu senjata pun, dan tidak akan membawanya bersama kami. Kami tidak akan mengukir cincin kami dengan huruf Arab dan tidak akan memperjualbelikan kamar. Kami akan memotong pendek bagian depan rambut kepala kami, dan kami akan biasa memakai pakaian tradisi kami seperti biasa. Kami akan mengikatkan tali zanar pada perut kami, dan tidak akan menonjolkan salib pada gereja-gereja kami. Kami tidak akan menampakkan salib kami, tidak pula kitab-kitab kami di suatu tempat yang biasa dilalui oleh kaum muslim, juga di pasar-pasar mereka. Kami tidak akan memukul lonceng di gereja-gereja kami melainkan dengan pukulan yang perlahan, dan kami tidak akan mengeraskan suara dalam membaca kitab di gereja-gereja yang berada di dekat lingkungan kaum muslim. Kami tidak akan keluar untuk merayakan hari Ahad, tidak pula untuk mengadakan misa umum. Kami tidak akan mengeraskan suara bila ada yang mati. Kami pun tidak akan menampakkan api karena kematian pada sesuatu tempat yang banyak dilalui oleh kaum muslim, tidak pula pada pasar-pasar mereka. Kami tidak akan menjadikan kuburan orang-orang mati kami bersebelahan dengan mereka. Kami tidak akan mengambil dari budak apa yang biasa diberlakukan oleh kaum muslim, akan memberi petunjuk kepada kaum muslim, dan tidak akan mengintai mereka di rumah-rumah mereka. Perawi mengatakan bahwa setelah dia mengantarkan surat itu kepada Umar, lalu Umar membacanya. Maka Umar menambahkan hal berikut, kami tidak akan memukul seseorang pun dari kalangan kaum muslim. Kami mempersyaratkan hal tersebut terhadap kalian sebagai suatu kewajiban bagi kami dan orang-orang yang seagama dengan kami, dan sebagai imbalannya kami beroleh jaminan keamanan dari kalian. Jika kami melanggar sesuatu dari apa yang telah kami persyaratkan kepada kalian dan kami lakukan hal itu untuk kepentingan diri kami sendiri, maka tidak ada jaminan keamanan lagi bagi kami. Dan telah dihalalkan bagi kalian terhadap kami apa yang dihalalkan terhadap orang-orang yang menentang dan melanggar perjanjiannya.
Bila Anda merasa isi perjanjian Umar ini bertentangan dengan hak asasi manusia, karena bertujuan untuk menganggap umat lain adalah hina, kecil, dan lemah, lalu mengapa Umar yang melakukan hal itu disebut sebagai pemimpin orang-orang beriman atau Amirul Mukminin? Itu karena Muhammad mengajarkan seperti itu. Untuk memastikan benar atau tidaknya, kita harus membaca isi Al-Quran, hadits dan tafsir dari sumber-sumber Islami yang kredibel. Al-Quran 9 atau Ba ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ayat ini memberikan alasan bagi umat muslim untuk boleh menyerang kaum yang tidak beriman pada Allah dan Muhammad. Sedikit di luar topik, bagaimana bisa Allah yang mengaku sang ilahi memperbolehkan orang menyembah ilah lain yang bukan dirinya, hanya dengan membayar sejumlah uang jizyah pada nabinya, ilahi yang bisa disogok dengan uang? Bukankah Allah ini mengaku bahwa dialah sang ilahi yang mengirim banjir Nuh? Apakah saat itu ada orang yang membayar sejumlah uang pada Nabi Nuh kemudian diperbolehkan hidup atau selamat? Bila tidak ada, mengapa kali ini ilahi yang sama bisa disogok melalui nabinya? Pikirkan yang dalam. Asbab al-Nuzul al-Wahidi untuk Al-Quran 9 ayat 49. Ayat ini diungkapkan tentang Jad ibnu Qais si munafik, atau sering disebut Abu Wahab. Ini karena ketika Rasulullah sedang bersiap untuk pertempuran Tabuk, dia berkata kepadanya, "Wahai Abu Wahab, apakah kamu tidak ingin memiliki sejumlah wanita dan pria Bizantium sebagai selir dan pelayan?" Pada hadits Sahih Al-Bukhari nomor 24 terbukti bahwa ayat Al-Quran 9 ayat 29 dipraktekkan oleh Muhammad. Perhatikan baik-baik. Apa alasan untuk melakukan penyerangan? Karena tidak beriman pada Allah dan mengakui Muhammad sebagai Nabi Allah. Muhammad adalah yang menyerang. Tetapi dia bilang, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku. Bila mereka menerima Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi. Bukankah ini jelas berkata, pilih mualaf atau mati? Ini tindakan terhormat atau tindakan menjijikkan dari segerombolan perampok. Untuk selanjutnya kita akan lihat betapa istimewanya Muhammad dalam pembagian hasil. Hak istimewa Muhammad. Tafsir Al-Qurtubi, Al-Quran 33 Surah Al-Ahzab ayat 50. Bahkan dituliskan dalam tafsir Al-Qurtubi yang dimuat di situs resmi edukasi Arab Saudi, edu.sa. Dapat dilihat bahwa sebagian besar dari 16 hak istimewa Muhammad adalah urusan harta dan wanita untuk dirinya. Pertama, rampasan perang terbaik untuk Muhammad. Kedua, 1/5 rampasan perang adalah hak Muhammad. Keempat, boleh memiliki lebih dari 4 istri. Kelima, wanita manapun boleh memberikan dirinya ke Muhammad untuk berhubungan seks. Kata nikah adalah bermakna hubungan seks atau berhubungan badan, bukan perkawinan seperti yang kita pikir saat ini. Perkawinan yang sah itu disebut zawaj, bukan nikah. Keenam, hubungan seks tanpa perlu persetujuan wali atau keluarga wanita. Ketujuh, akad hubungan seks atau nikah, tanpa perlu mahar atau membayar. Kedelapan, boleh berhubungan seks atau nikah, walau sedang mengenakan ihram yaitu pakaian ibadah haji. Kesembilan, boleh mengingkari sumpah yang pernah diucapkan. Kesepuluh, bila dia melihat istri orang lain dan jatuh hati, maka suami dari wanita itu harus segera menceraikan istrinya. Dan wanita itu boleh disetubuhi Muhammad. Coba pikirkan secara dalam, apa hubungannya penyebaran agama Allah dengan wanita-wanita yang bebas disetubuhi? Bagaimana bisa Allah mengirimkan nabi yang bertabiat seperti ini? Sekarang kita telah membaca bukti-bukti bahwa yang memulai peperangan adalah Muhammad. Dan tujuannya adalah mendapat wanita dan harta rampasan, serta hak istimewanya yang isinya juga urusan harta dan wanita. Kita juga dapat mengetahui metode yang digunakannya untuk meyakinkan pengikut-pengikutnya agar mau berperang untuknya adalah dengan alasan keagamaan, dan bahkan dia juga tidak segan menggunakan godaan wanita-wanita sebagai selir dan budak hingga harta rampasan. Berdasarkan sejarah Islami yang kita baca di atas yang diriwayatkan oleh para cendekiawan Muslim, membuktikan bahwa Muhammad adalah yang memulai peperangan dengan menggunakan ayat sebagai alasan berperang. Menggoda dengan wanita sebagai hasil rampasan perang, agar pengikutnya mau berperang untuknya. Mengukuhkan, pilih, mualaf atau mati atau bayar jizyah. Dan semua kekejian yang dilakukannya dan dilanjutkan oleh khalifah penerusnya, ini terbukti dari isi Perjanjian Umar.
Jadi Muhammad, kerajaannya, pengajarannya dan prakteknya adalah sangat cocok sebagai yang membawa kesengsaraan bagi orang-orang di tanah Yudea. Inilah penggenapan nubuat ke satu pembinasa keji atau kekejian yang membinasakan. Selanjutnya kita akan lihat penggenapan karakter. Deskripsi lengkap tentang karakter yang dinubuatkan. Mari mempelajari lebih dalam apakah mereka memang cocok sebagai pembinasa keji, atau tidak. Seperti yang sudah saya utarakan di awal, kalimat pembinasa keji atau kekejian yang membinasakan, itu adalah kutipan dari kitab Daniel. Maka kita harus memperhatikan apa yang Daniel tulis tentang pembinasa keji ini. Dan kita juga akan membandingkan yang tertulis pada kitab Daniel tersebut dengan hal-hal yang dilakukan dan diajarkan oleh Muhammad berdasarkan sumber-sumber Islami yang terpercaya. Dia akan digantikan oleh seorang raja yang akan menyuruh pegawainya yang kejam untuk mengumpulkan pajak dengan paksa untuk menambah kekayaan kerajaannya. Al-Quran 9 At-Taubah ayat 28-29. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Ayat 29, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Setelah mengusir kaum pagan dari Mekah, pengikut Muhammad mulai khawatir dengan pendapatan. Karena mereka kehilangan pangsa pasar dari kaum pagan. Lalu Muhammad memberi solusi, lupakan saja soal kaum pagan. Mari kita membuat aturan bangsa Yahudi dan umat Kristen harus membayar pada kita umat Muslim. Apakah ini hanya tafsiran yang keliru? Bagaimana kalau kita membaca apa yang Ibnu Katsir tulis tentang ayat tersebut? Tafsir Ibn Katsir, Al-Quran At-Taubah ayat 28-29, Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa demikian itu karena orang-orang Muslim mengatakan, niscaya semua pemasaran akan terputus dari kita. Perniagaan kita akan bangkrut. Dan akan lenyaplah pangsa pasar yang biasa kita kuasai dan menghasilkan keuntungan bagi kita. Maka Allah menurunkan firman-Nya, dan jika kalian khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya, yakni dari sumber lain, firman Allah. Jika Dia menghendaki, sampai dengan firman-Nya, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. At-Taubah 29. Maksudnya adalah hal tersebut merupakan ganti dari apa yang kalian khawatirkan. Yaitu khawatir pemasaran kalian akan terputus. Maka Allah memberikan ganti kepada mereka dari apa yang diputuskan oleh kaum musyrik berupa upeti yang diberikan oleh kaum ahli kitab kepada kaum muslim sebagai jizyah. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Said Ibnu Jubair, Qatadah, Ad-Dahhak, dan lain-lainnya. Hal ini sangat jelas bahwa Ibnu Katsir dan bahkan Ibnu Abbas, yaitu sepupu dari Muhammad, meriwayatkan bahwa upeti jizyah yang harus dibayar oleh ahli kitab, atau bangsa Yahudi dan umat Kristen, adalah kompensasi dari Allah untuk umat Muslim, sebagai pengganti hilangnya pangsa pasar dari kaum pagan yang telah mereka musnahkan dari Mekah. Sebagian ulama menyimpulkan dalil dari ayat ini bahwa jizyah itu hanya dipungut dari kaum ahli kitab, atau orang-orang yang serupa dengan mereka. Misalnya orang-orang Majusi. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Muhammad memungut jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Hajar. Hal inilah yang dikatakan oleh mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur darinya, lain halnya dengan Imam Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa jizyah dipungut pula dari semua orang, ajam. Baik yang dari kalangan ahli kitab ataupun kalangan orang-orang musyrik. Tetapi tidak dipungut dari orang-orang Arab selain dari kalangan ahli kitabnya saja. Imam Malik mengatakan, bahkan diperbolehkan memungut jizyah dari semua orang kafir, baik yang kitabi, yang majusi, dan yang wasani, ataupun yang lainnya. Pendapat mazhab-mazhab tersebut dan keterangan mengenai dalil-dalilnya disebutkan di dalam kitab yang lain. Sampai mereka membayar jizyah, seperti di At-Taubah 29. Maksudnya adalah jika mereka tidak mau masuk Islam. Dengan patuh, yakni dengan patuh dan menyerah kalah. Sedangkan mereka dalam keadaan tunduk, yaitu dalam keadaan hina, rendah, dan kalah. Karena itulah tidak boleh membanggakan ahli zimah, tidak boleh pula meninggikan mereka atas kaum muslim, bahkan mereka harus dipandang terhina, kecil lagi celaka, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim melalui Abu Hurairah. Jadi jizyah adalah upeti yang wajib dibayar oleh kafir kepada muslim sebagai tanda untuk dianggap hina, kecil dan celaka. Inilah ketetapan dari Muhammad, dan prakteknya dilanjutkan oleh khalifah penerusnya,
terbukti dengan isi dan tujuan perjanjian Umar yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Khalifah penerus Muhammad memaksakan upeti jizyah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk negara Islam. Inilah penggenapan nubuat kedua seorang raja yang akan menyuruh pegawainya yang kejam untuk mengumpulkan jizyah dengan paksa untuk menambah kekayaan kerajaannya. Demikianlah sisi lain nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Seri berikutnya akan kita bahas lanjutannya. Jangan lupa ikuti seri ulasan ini. Dan jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih.